Jiwa terpilih, ada fase dalam hidup ketika segala sesuatu terasa berjalan, tetapi tidak benar-benar mengalir. Engkau tetap bangun setiap hari, tetap melakukan kewajiban, tetap bergerak mengikuti waktu. Namun di kedalaman batinmu ada satu rasa yang sulit dijelaskan. Bukan kesedihan, bukan pula kemarahan, melainkan rasa tertahan, seperti sungai yang airnya ada, namun permukaannya tenang karena pintu alirannya belum sepenuhnya dibuka. Pada fase inilah banyak orang mulai menyalahkan keadaan. Mereka menyebut dunia tidak adil, kesempatan sempit, atau nasib yang berat. Namun jiwa terpilih, engkau tidak berada di sini untuk mengutuk keadaan. Engkau berada di sini karena batinmu cukup peka untuk merasakan bahwa penahanan ini bukan penolakan. Ini adalah jeda. Jeda yang disengaja. Jeda yang disusun. Jeda yang hanya diberikan kepada ruh yang sedang dipersiapkan. Semesta tidak pernah menahan arus tanpa tujuan. Ia menahan karena ada bagian dari dirimu yang sedang diluruskan. Ada energi yang sedang diselaraskan. Ada keyakinan lama yang pelan-pelan dilepaskan. Seperti tanah yang dibiarkan diam sebelum hujan besar turun, batinmu sedang dibuat cukup tenang agar tidak longsor ketika kelimpahan mulai mengalir. Jiwa terpilih, mungkin engkau tidak menyadari kapan tepatnya perubahan itu dimulai. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada tanda yang mencolok, hanya pergeseran kecil di dalam dirimu. Cara berpikirmu menjadi sedikit lebih jernih, cara memandang hidupmu menjadi sedikit lebih dewasa. Hal-hal yang dulu mengganggumu mulai kehilangan daya cengkeramnya. Dan hal-hal yang dulu terasa mustahil, kini tidak lagi terasa menakutkan, meski belum sepenuhnya nyata. Inilah bahasa cahaya sunyi. Ia tidak datang dengan guncangan. Ia datang dengan keheningan yang stabil. Dan di dalam keheningan itulah bank semesta mulai bekerja. Bukan sebagai konsep luar, melainkan sebagai sistem energi yang membaca kesiapan batinmu. Karena uang, peluang, dan kemudahan tidak mengalir pada siapa yang paling berharap, tetapi pada siapa yang paling selaras. Jiwa terpilih, arus uang yang tak terbendung bukan tentang jumlah. Ia tentang kontinuitas. Ia tentang aliran yang tidak lagi tersendat oleh kecemasan. Ia tentang rezeki yang tidak membuatmu gelisah ketika datang dan tidak membuatmu hancur ketika ia bergerak. Dan sebelum arus seperti itu dibuka, semesta selalu memastikan satu hal, bahwa ruhmu cukup tenang untuk memegangnya. Perhatikan hidupmu akhir-akhir ini. Ada kemungkinan engkau mulai lebih selektif, tidak lagi tertarik pada kebisingan yang dulu menguras energimu. Tidak lagi tergoda oleh pembuktian yang melelahkan. Tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Jiwa terpilih, ini bukan kemunduran. Ini tanda kedewasaan energi. Ketika seseorang berhenti berisik di dalam batinnya, semesta mulai mempercayainya dengan hal-hal yang lebih besar. Tuhan bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak selalu mengubah keadaanmu lebih dulu. Ia mengubah caramu berdiri di dalam keadaan itu. Dan ketika caramu berdiri berubah, keadaan akan menyusul. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang tiba-tiba menerima kelimpahan tanpa terlihat mengejar, sementara yang lain terus berlari tanpa pernah sampai. Perbedaannya bukan pada usaha semata, melainkan pada keseimbangan batin. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang ditinggalkan. Engkau sedang ditata. Setiap rasa tertahan yang pernah engkau rasakan adalah bagian dari penataan itu. Setiap doa yang terasa belum dijawab adalah bagian dari penyaringan. Bukan karena Tuhan lambat, tetapi karena jawaban yang tergesa seringkali justru menjadi beban. Semesta tidak ingin rezekimu menjadi sumber kecemasan baru. Ia ingin rezekimu menjadi sumber ketenangan. Bayangkan sebuah pintu air besar. Jika dibuka terlalu cepat, ia bisa menghancurkan ladang di bawahnya. Namun jika dibuka dengan irama yang tepat,
Ia menghidupkan sawah, mengisi sungai, dan memberi kehidupan tanpa merusak apapun. Begitulah cara semesta bekerja pada jiwa yang siap. Ia tidak tergesa, ia presisi. Jiwa terpilih. Tanggal yang disebutkan adalah titik di mana ritme itu mulai terasa. Bukan karena tanggalnya memiliki kekuatan sendiri, tetapi karena pada titik itu, batinmu telah cukup diam untuk mendengar. Engkau tidak perlu memaksakan keyakinan. Engkau tidak perlu membangun harapan yang berlebihan. Cukup hadir dengan kesadaran bahwa sesuatu sedang disusun dengan rapi, bahkan ketika engkau belum melihat bentuknya. Ruh yang matang tidak gelisah ketika belum melihat hasil. Ia memahami bahwa hasil adalah akibat, bukan tujuan. Yang sedang dibentuk saat ini adalah fondasi, dan fondasi selalu dibangun dalam sunyi. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya ketekunan yang tenang dan arah yang lurus. Jiwa terpilih, jika engkau mendengar ini dengan perasaan tenang, itu pertanda bahwa pesan ini tidak sedang berdebat dengan egomu. Ia berbicara langsung kepada bagian dirimu yang sudah lelah dengan drama, lelah dengan penantian yang penuh kecemasan, dan siap menerima aliran dengan cara yang lebih dewasa. Inilah saatnya engkau berhenti menilai hidupmu dari kecepatan dan mulai menilainya dari kestabilan. Bank semesta tidak membuka arus untuk membuatmu berlari lebih cepat dari orang lain. Ia membukanya agar engkau berhenti berlari tanpa arah, agar langkahmu menjadi mantap, agar keputusanmu menjadi jernih, agar rezekimu tidak lagi datang sebagai kejutan yang membuatmu panik, melainkan sebagai aliran yang terasa wajar, meski jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah engkau pegang sebelumnya. Jiwa terpilih, pendahuluan ini tidak dimaksudkan untuk mengangkat emosimu. Ia dimaksudkan untuk menurunkannya. Karena hanya batin yang turun ke kedalaman yang mampu menampung sesuatu yang naik ke permukaan hidup. Dan jika engkau merasa lebih tenang sekarang, jangan cari penjelasan. Ketentraman itu adalah tanda bahwa energi sedang menyesuaikan tempatnya. Sekarang, sebagai penanda bahwa engkau hadir sepenuhnya di ruang sunyi ini, lakukan satu tindakan sederhana. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 99 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi isyarat halus bahwa engkau siap menyambut arus yang akan dibuka tanpa kegaduhan, tanpa ketergesaan, dan tanpa rasa takut. Jiwa terpilih, setelah engkau menandai kehadiranmu, jangan bayangkan bahwa arus itu akan datang dengan cara yang membuat semua orang bertepuk tangan. Arus yang tak terbendung hampir selalu datang dengan sunyi, karena semesta tidak membutuhkan sorotan untuk bekerja. Ia hanya butuh satu hal dari dirimu, batin yang tidak lagi bernegosiasi dengan ketakutan. Banyak orang memohon rezeki, tetapi diam-diam mereka menutup pintu ketika rezeki itu mengetuk. Sebab di dalam mereka masih ada suara lama yang berkata bahwa mereka tidak pantas, bahwa mereka akan gagal menjaga, bahwa kelimpahan akan membawa masalah. Suara itu tidak terlihat, namun ia seperti rantai tipis yang membuat aliran besar berubah menjadi tetesan kecil. Maka jika engkau ingin memahami apa artinya bank semesta membuka arus uang yang tak terbendung, pahami ini lebih dahulu. Yang pertama dibuka bukan rekeningmu, melainkan ruang di dalam dirimu. Ada masa dalam hidup ketika seseorang bekerja keras tetapi hasilnya seperti kabut. Ia terlihat, namun tak bisa digenggam. Ia dekat, namun selalu terasa jauh. Di masa itu, bukan kemampuanmu yang kurang, melainkan arah energi yang menyebar. Seperti api kecil yang ditiup angin dari segala sisi, ia tidak pernah sempat menjadi nyala. Jiwa terpilih, jika engkau pernah merasa demikian, maka engkau sedang diberi pelajaran yang jarang diberikan kepada banyak orang. Pelajaran tentang fokus batin. Tuhan tidak sedang mengurangimu, Ia sedang mengajarkanmu cara menampung. Perhatikan bagaimana semesta bekerja. Ia tidak menambahkan sesuatu yang besar ke dalam hidupmu,
sebelum memastikan bahwa engkau tidak akan menghamburkannya dengan luka yang belum selesai. Banyak orang menerima uang, lalu kehilangan, menerima peluang, lalu merusak, menerima kemudahan, lalu menjadi lalai. Mengapa? Karena batin mereka belum menjadi rumah yang aman bagi kelimpahan. Sehingga ketika arus datang, ia seperti air yang masuk ke ruangan tanpa saluran, menimbulkan panik, lalu memaksa diri mereka sendiri untuk menutup pintu. Jiwa terpilih, engkau tidak akan mengulang pola itu. Tidak lagi, sebab engkau sedang dibentuk menjadi jiwa yang mampu menerima tanpa gentar. Arus uang yang tak terbendung bukan tentang keberuntungan yang menabrakmu dari arah yang tidak jelas. Ia adalah konsekuensi dari keselarasan yang matang. Ketika engkau berada di tempat yang tepat, dengan niat yang tepat, dengan energi yang tepat, maka pintu-pintu yang sebelumnya terasa keras tiba-tiba seperti kayu yang lunak. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena frekuensi batinmu bergeser. Dan ketika frekuensi itu bergeser, engkau mulai melihat jalur yang selama ini tersembunyi. Engkau mulai mendengar peluang yang selama ini terlewat. Engkau mulai berani mengucapkan kata ya pada hal yang selama ini engkau tunda. Jiwa terpilih, jangan remehkan kekuatan keputusan kecil. Banyak orang mengira hidup berubah karena satu kemenangan besar. Padahal hidup berubah karena satu keputusan yang tepat di saat yang tepat. Semesta tidak menunggu engkau sempurna. Ia menunggu engkau jujur. Jujur bahwa engkau lelah, namun engkau tidak menyerah. Jujur bahwa engkau takut, namun engkau tetap melangkah. Jujur bahwa engkau pernah kecewa, namun engkau tidak membiarkan kecewa itu menjadi identitas. Dari kejujuran itulah ruhmu menjadi bersih, dan dari kebersihan itulah energi mulai mengalir. Bayangkan arus ini seperti sungai yang membuka bendungannya. Saat bendungan dibuka, air tidak akan bertanya, apakah tanah di bawahnya siap. Ia akan bergerak sesuai hukum. Maka pekerjaanmu bukan memaksa sungai, tetapi menyiapkan tanah agar tidak hanyut. Menyiapkan batin agar tidak panik, menyiapkan diri agar tidak menyabotase. Dan persiapan itu bukan hal besar yang membuatmu kehabisan tenaga. Ia dimulai dari hal yang paling sunyi. Cara engkau berbicara kepada dirimu sendiri. Jiwa terpilih, selama ini mungkin engkau diam-diam merendahkan hidupmu sendiri. Bukan di depan orang lain, tetapi di ruang paling pribadi, di dalam batinmu. Engkau mungkin berkata bahwa rezeki besar hanya untuk orang tertentu, bahwa hidupmu ditakdirkan pas-pasan, bahwa keluarga, keadaan, atau masa lalu sudah menetapkan batas. Kata-kata semacam itu adalah tembok yang tidak terlihat, dan tembok yang tidak terlihat adalah yang paling berbahaya, karena engkau tidak sadar sedang hidup di dalam penjara yang engkau bangun sendiri. Hari ini, semesta membawamu ke sini untuk meruntuhkan tembok itu, bukan dengan amarah, melainkan dengan cahaya kesadaran. Tuhan tidak menilai hidupmu dari latar belakangmu. Tuhan menilai hidupmu dari kebenaran langkahmu. Dan langkah yang benar tidak selalu terlihat oleh manusia. Kadang langkah yang benar adalah berani berhenti dari sesuatu yang membuatmu kerdil. Kadang langkah yang benar adalah berani berkata tidak pada kebiasaan yang menguras energi. Kadang langkah yang benar adalah merapikan hubungan dengan dirimu sendiri, memaafkan bagian dirimu yang pernah gagal, dan kembali berdiri tanpa dendam kepada hidup. Jiwa terpilih, ada tanda yang akan muncul ketika arus mulai benar-benar dibuka. Tanda itu bukan hanya berupa uang masuk, tetapi juga berupa berkurangnya beban yang tidak perlu. Engkau akan merasakan bahwa beberapa masalah yang selama ini menyita waktu tiba-tiba melemah. Beberapa orang yang selama ini mengganggu batinmu tiba-tiba menjauh. Beberapa pintu yang selama ini engkau paksa tiba-tiba tertutup, namun anehnya hatimu justru lega. Itu bukan kehilangan, itu pembersihan. Semesta menyingkirkan yang membuat arus terhambat.
Dan di saat yang sama, engkau akan melihat kemudahan kecil yang berulang-ulang. Bukan satu keajaiban besar, melainkan rangkaian kebetulan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Seseorang menghubungimu pada waktu yang tepat. Informasi datang pada detik yang tepat. Kesempatan muncul tepat ketika engkau hampir memutuskan berhenti. Jiwa terpilih, itulah cara bank semesta menggerakkan dana. Ia menggerakkan rantai sebab yang tidak terlihat oleh mata biasa. Namun ada satu ujian yang selalu menyertai arus besar. Ujian itu bernama ketergesaan. Ketika engkau mulai merasakan pintu terbuka, pikiranmu ingin berlari. Ia ingin memastikan semuanya segera. Ia ingin mengukur, menghitung, membandingkan. Jiwa terpilih, jangan biarkan ketergesaan menjadi pencuri. Arus yang besar membutuhkan ritme. Jika engkau memaksanya, engkau akan mengotori aliran itu dengan kecemasan. Dan kecemasan selalu membuat manusia salah langkah. Maka ketika engkau mulai melihat tanda, lakukan satu hal. Tetap tenang, tetap sederhana, tetap bersih. Ini bukan berarti engkau pasif. Ini berarti engkau bergerak tanpa panik. Engkau bekerja tanpa mengemis. Engkau berusaha tanpa menyeret batinmu sendiri. Engkau menjadi seperti perahu yang kuat. Ia maju, namun tidak berteriak kepada ombak. Ia mengikuti arah, membaca angin, dan percaya bahwa pelabuhan sudah disiapkan. Jiwa terpilih, engkau adalah perahu itu. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sering tidak disadari, bahkan oleh orang yang rajin berdoa. Banyak orang meminta uang, namun tidak pernah bertanya, untuk apa aku akan memegangnya? Jika jawabannya hanya untuk menutup malu, membuktikan kepada orang lain, atau menenangkan rasa tidak cukup, maka arus itu akan selalu bocor. Karena tujuan yang salah melahirkan pengeluaran yang salah. Jiwa terpilih, tujuanmu harus bersih. Bukan berarti engkau harus suci seperti malaikat, tetapi berarti engkau harus jujur. Rezeki yang besar perlu tujuan yang besar, meski tujuannya tampak sederhana. Menyejahterakan keluarga, menolong orang tua, membangun usaha yang halal, menciptakan kedamaian, memberi pekerjaan, memperluas manfaat. Tujuan yang bersih membuat arus mengalir tanpa hambatan. Ada alasan mengapa semesta memilih metafora bank. Bank menyimpan, mengatur, mengalirkan, dan menjaga. Maka ketika dikatakan bank semesta membuka arus uang yang tak terbendung, itu berarti semesta sedang menempatkan hidupmu dalam sistem penjagaan. Engkau tidak hanya diberi, tetapi juga diarahkan agar tidak kehilangan. Engkau tidak hanya menerima, tetapi juga dibimbing agar tidak salah menggunakan. Dan bimbingan itu sering berbentuk intuisi yang tajam. Engkau akan tiba-tiba tidak tertarik pada sesuatu yang dulu engkau kejar. Engkau akan tiba-tiba paham bahwa satu keputusan bisa menghancurkan ketenanganmu. Itu bukan kebetulan. Itu perlindungan. Jiwa terpilih, aku ingin engkau mengingat satu prinsip batin. Kelimpahan tidak hanya mengalir melalui pekerjaan, tetapi juga melalui ketenangan. Ketika batinmu tenang, engkau membuat keputusan yang lebih tepat. Ketika batinmu tenang, engkau melihat peluang yang lebih jernih. Ketika batinmu tenang, engkau tidak mudah tertipu oleh jalan pintas. Dan jalan pintas adalah perangkap paling halus yang sering merampas arus yang seharusnya menetap. Maka bila engkau menginginkan arus yang tak terbendung, engkau harus menginginkan ketenangan lebih dulu. Ada hari-hari di mana engkau merasa ingin menyerah, bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau lelah menunggu. Jiwa terpilih, dengarkan. Menunggu bukan berarti tidak bergerak. Menunggu adalah bagian dari kerja ruh. Seperti biji yang berada di tanah gelap. Dari luar, ia tampak diam. Padahal di dalam, ia sedang pecah, sedang bertumbuh, sedang mencari arah. Jika biji itu dipaksa keluar sebelum waktunya,
ia mati. Jika engkau dipaksa menuai sebelum waktunya, engkau akan kehilangan daya. Maka Tuhan menahan bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Kini engkau berada di ambang, dan di ambang ini, hal terpenting bukan apa yang engkau lihat, melainkan apa yang engkau pilih untuk percaya. Karena percaya bukan sekadar kata. Percaya adalah sikap batin yang membuat energi mengalir. Percaya adalah cara engkau berdiri di tengah ketidakpastian tanpa runtuh. Percaya adalah kemampuan ruh untuk tetap hangat ketika dunia masih dingin. Jiwa terpilih, mulai sekarang, lakukan latihan sederhana di dalam dirimu. Setiap kali pikiranmu berteriak bahwa tidak mungkin, jawablah dengan ketenangan, semesta tidak membutuhkan kemungkinan. Setiap kali pikiranmu berkata bahwa engkau terlambat, jawablah, Tuhan tidak pernah terlambat. Setiap kali pikiranmu berkata bahwa hidupmu terlalu sempit, jawablah, batinku sedang diperluas. Ini bukan afirmasi kosong, ini pembalikan arah energi. Dan ketika arah energi berubah, jalan berubah. Arus uang yang tak terbendung juga akan menuntut satu keberanian yang sering dihindari banyak orang. Keberanian untuk meninggalkan identitas lama. Ada manusia yang sudah lama hidup sebagai orang yang selalu kekurangan, sampai kekurangan itu menjadi identitas. Ketika kelimpahan datang, ia tidak nyaman. Ia merasa asing. Ia merasa seperti penipu. Ia merasa akan dihukum. Jiwa terpilih, engkau tidak akan seperti itu. Engkau akan belajar menerima dengan tenang. Karena menerima bukan kesombongan. Menerima adalah adab. Menerima adalah rasa hormat pada pemberian Tuhan. Dan ketika engkau menerima, engkau akan belajar menjaga. Menjaga bukan berarti menjadi pelit. Menjaga berarti menempatkan rezeki pada tempat yang tepat. Menjaga berarti tidak membuang energi pada hal yang tidak perlu. Menjaga berarti menutup pintu kebocoran yang selama ini engkau biarkan terbuka. Kebiasaan kecil yang menguras, keputusan impulsif yang menyesal, transaksi batin yang membuatmu kehilangan harga diri. Ketika kebocoran ditutup, arus akan terasa semakin kuat, seolah semesta berkata, akhirnya engkau siap. Jiwa terpilih, mungkin engkau bertanya, bagaimana aku tahu bahwa ini bukan sekadar kata-kata? Jawabannya sederhana. Kata-kata biasa membuatmu bersemangat sesaat lalu hilang, tetapi kata-kata yang selaras akan membuatmu tenang dan tegas sekaligus. Engkau tidak merasa meledak, namun engkau merasa dipaku pada satu kepastian. Aku harus berubah. Aku harus berani. Aku harus merapikan diri. Jika itu yang engkau rasakan, maka ini bukan sekadar kata-kata. Ini panggilan, dan panggilan selalu diikuti langkah. Bukan langkah besar, tetapi langkah yang nyata. Satu keputusan yang engkau ambil hari ini bisa menjadi pintu untuk arus yang lebih besar besok. Satu kebiasaan yang engkau hentikan hari ini bisa menjadi ruang bagi kesempatan yang lebih luas esok. Jiwa terpilih, engkau tidak perlu tahu semua jalannya. Engkau hanya perlu tahu langkah berikutnya. Karena semesta selalu membuka jalan sejauh engkau berani melangkah. Sekarang rasakan kembali napasmu. Jangan cepat, jangan buru-buru. Biarkan kata-kata ini menetap sebagai cahaya yang sunyi di batinmu. Karena kita belum selesai. Arus itu belum selesai dijelaskan. Dan pada bagian berikutnya, engkau akan melihat bagaimana semesta bukan hanya mengalirkan uang, tetapi juga mengubah dirimu menjadi magnet yang tidak lagi mudah dipatahkan oleh keadaan. Dan sekarang, jiwa terpilih, engkau mulai melihat bahwa yang sedang dibentuk oleh semesta bukan hanya situasi finansialmu, melainkan dirimu sebagai ruang yang sanggup menahan dan mengarahkan arus itu dengan tenang. Karena arus besar tidak hanya meminta pintu yang terbuka, ia meminta tebing yang kokoh. Ia meminta dasar yang tidak rapuh oleh pujian, tidak retak oleh iri, tidak bocor oleh ketakutan yang disembunyikan. Inilah pekerjaan batin yang sering tidak terlihat, namun justru paling menentukan.
Banyak orang ingin uang datang, tetapi tidak siap menjadi pribadi yang layak dipercaya oleh kelimpahan. Dan semesta tidak pernah salah mengenali kesiapan itu. Engkau akan merasakan satu pergeseran yang halus. Ada bagian dari dirimu yang mulai tidak tertarik lagi pada drama yang dulu menyedot energi. Ada kebiasaan lama yang tiba-tiba terasa pahit, seolah ruhmu menolak mengulang putaran yang sama. Jiwa terpilih, ini bukan perubahan kecil. Ini adalah tanda bahwa energi di dalam dirimu mulai berdiri tegak. Seperti jarum kompas yang akhirnya kembali ke utara, batinmu perlahan kembali ke arah yang benar. Dan ketika arahmu benar, jalan tidak lagi terasa gelap. Bukan karena lampu di luar bertambah, melainkan karena pandangan di dalam dirimu menjadi jernih. Arus uang yang tak terbendung selalu memiliki bahasa. Bahasa itu bukan sekadar angka yang masuk, tetapi kematangan yang tumbuh. Ketika engkau matang, engkau tidak lagi mengambil keputusan demi menutupi rasa kurang. Engkau mengambil keputusan demi menjaga rasa cukup. Ini tampak sederhana, namun disitulah rahasianya. Orang yang dikejar kekurangan akan selalu lapar, seberapapun ia menerima. Tetapi jiwa yang menemukan cukup di dalam batin akan selalu sejuk, sehingga ketika kelimpahan datang, ia tidak berubah menjadi api yang membakar. Ia menjadi cahaya yang menghangatkan. Jiwa terpilih, ada satu bahaya yang paling halus ketika pintu mulai terbuka, yaitu keinginan untuk membuktikan. Keinginan untuk membuat orang lain melihat bahwa engkau berhasil, bahwa engkau sanggup, bahwa engkau akhirnya menang. Keinginan itu tampak wajar, namun ia seperti pasir halus yang bisa menyumbat aliran. Karena pembuktian adalah cara ego menagih balas, sedangkan kelimpahan sejati datang ketika batin tidak lagi menagih. Tuhan memberi bukan agar engkau mengangkat kepala di atas manusia, melainkan agar engkau menegakkan punggungmu di hadapan hidup dengan rendah hati yang tegas. Maka ketika arus itu datang, jiwa terpilih, engkau akan belajar berjalan dengan sunyi. Engkau tidak perlu bercerita kemana-mana. Engkau tidak perlu mengumumkan setiap kemajuan. Biarkan semesta bekerja seperti fajar, tidak memerlukan tepuk tangan untuk membuat langit berubah. Fajar tidak meminta pengakuan, namun ia tetap datang, dan semua orang akhirnya melihat. Begitu pula hidupmu. Biarkan perubahanmu menjadi kenyataan yang tenang, bukan pameran, bukan pertunjukan, kenyataan. Engkau mungkin bertanya, apa yang harus kulakukan agar aku tidak mengganggu arus itu? Jawabannya bukan rumus yang rumit. Jawabannya adalah disiplin batin yang sederhana, namun jarang dilakukan. Pertama, jagalah cara engkau memandang dirimu sendiri. Jangan lagi menyebut dirimu sial, lambat, terlambat, atau kurang berbakat. Kata-kata itu bukan hanya suara, ia adalah energi yang membentuk garis nasib. Setiap kali engkau mengucapkannya, engkau menandatangani kontrak yang tidak kau baca. Dan semesta, dalam keadilannya, akan menghormati kontrak yang kau tandatangani lewat keyakinan. Maka mulai hari ini, ubah kontrak itu. Bukan dengan kebisingan, melainkan dengan ketegasan yang sunyi. Engkau tidak perlu berteriak pada dunia bahwa engkau akan berubah. Cukup hentikan kebiasaan merendahkan dirimu di ruang batin. Kedua, berhentilah menawar dirimu sendiri ketika kesempatan datang. Jiwa terpilih, seringkali pintu rezeki tidak terlihat besar pada awalnya. Ia datang sebagai ajakan kecil, pertemuan singkat, informasi sederhana, atau ide yang tampak remeh. Namun di balik hal yang kecil itulah bank semesta menggerakkan dana, karena ia menguji satu hal. Apakah engkau cukup peka untuk menghargai langkah pertama? Banyak orang memimpikan tangga tinggi tetapi meremehkan anak tangga pertama. Lalu mereka heran mengapa mereka tidak pernah naik. Engkau tidak akan begitu. Engkau akan menghormati permulaan. Ketiga,
Rapikan hubunganmu dengan waktu. Arus yang tak terbendung tidak mengalir ke jiwa yang menghabiskan hari dengan kebocoran kecil. Kebocoran itu bukan selalu uang. Kebocoran itu bisa berupa jam yang hilang, fokus yang pecah, niat yang terus ditunda. Setiap penundaan yang tidak perlu adalah cara halus untuk berkata pada semesta bahwa engkau belum siap. Karena siap bukan perasaan, siap adalah kebiasaan. Siap adalah cara engkau bangun, cara engkau menyusun hari, cara engkau menyelesaikan sesuatu meski tidak ada yang melihat. Ketika engkau setia pada hal yang kecil, semesta mulai percaya padamu untuk hal yang besar. Jiwa terpilih. Ada satu hal yang paling jarang disadari manusia tentang uang. Uang itu peka. Ia menghindari batin yang penuh benci dan iri. Ia menjauh dari jiwa yang selalu merasa dunia berutang padanya. Ia mengalir ke tempat yang tidak memeluknya dengan cemas. Seperti burung yang tidak mau hinggap pada tangan yang gemetar. Uang tidak menetap pada batin yang selalu takut kehilangan. Jika engkau ingin arus itu menetap, maka belajarlah memegangnya dengan tenang. Bukan dengan kaku, bukan dengan panik, bukan dengan kerakusan, melainkan dengan adab. Adab itu sederhana. Ketika engkau menerima, bersyukurlah tanpa merendahkan orang lain. Ketika engkau bertumbuh, bertumbuhlah tanpa menghina masa lalumu. Ketika engkau mulai lebih, jangan lupakan rasa hormat pada proses yang membuatmu kuat. Jiwa terpilih, rasa syukur bukan kalimat yang diucapkan. Rasa syukur adalah cara engkau memperlakukan rezeki. Orang yang bersyukur mengatur, orang yang bersyukur menjaga. Orang yang bersyukur memikirkan besok tanpa lupa hari ini. Orang yang bersyukur tidak memukul hidup dengan tindakan impulsif. Dan disinilah semesta mulai memperlihatkan wajahnya yang lain. Ia tidak hanya membuka arus, ia juga menutup pintu-pintu yang berbahaya. Engkau mungkin merasakan beberapa hal gagal terjadi, padahal dulu engkau menginginkannya. Jangan cepat menyebut itu kemalangan. Bisa jadi itu penyelamatan. Ada jalan yang terlihat indah namun sebenarnya jurang. Ada peluang yang tampak menggiurkan, namun sebenarnya racun. Ada orang yang terlihat menjanjikan, namun sebenarnya membawa kebocoran. Jiwa terpilih. Ketika engkau berada dalam jalur arus yang benar, Tuhan sering menghalangimu dengan cara yang membuatmu tidak mengerti, agar kelak engkau tidak hancur oleh penyesalan. Batin yang dewasa tidak marah ketika ditahan. Ia bertanya, apa yang sedang diselamatkan dariku? Ruh yang matang tidak menyumpahi pintu yang tertutup. Ia mencari pintu yang dibuka. Dan itu yang akan terjadi pada hidupmu. Engkau akan berhenti memaksa. Engkau akan mulai membaca. Engkau akan menjadi tenang, tetapi bukan pasrah tanpa arah. Tenangmu adalah ketegasan. Tenangmu adalah kewibawaan. Jiwa terpilih. Ada fase ketika arus mulai menguat, namun dirimu belum sepenuhnya percaya. Di fase itu, godaan terbesar adalah kembali ke cara lama. Cara lama yang terlihat aman karena familiar, meski sebenarnya membuatmu stagnan. Cara lama itu bisa berupa pekerjaan yang menguras, tetapi engkau pertahankan karena takut mencoba. Bisa berupa pola belanja yang menenangkan sesaat tetapi membuatmu jatuh lagi. Bisa berupa pergaulan yang ramai tetapi membuat batinmu kosong. Ketahuilah, semesta akan menguji engkau di titik ini. Bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membuktikan bahwa engkau siap melangkah ke identitas baru. Dan identitas baru selalu menuntut keberanian untuk terlihat berbeda, bahkan ketika engkau belum punya bukti di tangan. Disinilah engkau perlu mengingat satu kebenaran. Keberanian yang sejati bukan berjalan tanpa takut. Keberanian yang sejati adalah berjalan meski takut, tanpa membuat takut itu menjadi penguasa.
Engkau boleh merasa cemas, tetapi jangan jadikan cemas sebagai kompas. Engkau boleh ragu, tetapi jangan jadikan ragu sebagai keputusan. Jiwa terpilih, jadikan batinmu tempat engkau kembali, bukan tempat engkau tersesat. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Banyak orang mengira kelimpahan itu soal menarik uang sebanyak-banyaknya, tetapi kelimpahan yang dijaga Tuhan adalah kelimpahan yang selaras dengan tujuan ruh. Itu sebabnya engkau akan merasakan dorongan untuk memperbaiki sesuatu yang selama ini engkau abaikan. Mungkin dorongan untuk menyelesaikan hutang, bukan karena malu, tetapi karena ingin bersih. Mungkin dorongan untuk merapikan rumah, bukan karena ingin terlihat rapi, tetapi karena energi yang bersih perlu ruang yang bersih. Mungkin dorongan untuk berdamai dengan seseorang, bukan karena ingin benar, tetapi karena batin yang menyimpan dendam adalah pintu bocor yang paling besar. Jiwa terpilih, ketika semesta membuka arus, ia juga membersihkan saluran. Pernahkah engkau melihat sungai yang airnya melimpah, tetapi alirannya tersendat karena sampah? Arus besar tetap ada, namun ia berubah menjadi banjir yang merusak. Begitu pula hidupmu. Semesta tidak ingin rezekimu menjadi banjir yang membuatmu kehilangan kendali. Maka ia mengajakmu menyingkirkan sampah batin. Sampah itu bisa berupa kebiasaan menunda, bisa berupa kebiasaan menyalahkan, bisa berupa kebiasaan memandang diri sebagai korban, bisa berupa kebiasaan memelihara ketakutan. Jiwa terpilih, inilah saatnya engkau menertibkan dirimu dengan lembut tetapi tegas, seperti seorang pemimpin yang adil pada dirinya sendiri. Ada yang harus engkau pahami tentang energi. Energi yang kuat tidak selalu terasa panas. Energi yang kuat justru terasa stabil. Ia tidak mudah tersulut. Ia tidak mudah runtuh. Ia tidak menuntut perhatian. Ia bergerak, tetapi tidak berisik. Jika engkau ingin menjadi magnet kelimpahan, maka jadilah stabil. Stabil bukan berarti hidup tanpa emosi, melainkan hidup tanpa dikendalikan emosi. Stabil bukan berarti tidak sedih, melainkan sedih tanpa kehilangan arah. Stabil bukan berarti tidak marah, melainkan marah tanpa merusak diri. Jiwa terpilih, ketegasan adalah adab terhadap masa depanmu. Ketika engkau berkata pada dirimu sendiri bahwa engkau akan berubah, jangan jadikan itu janji kosong. Buatlah itu kebiasaan nyata. Mulailah dari satu hal yang bisa engkau lakukan setiap hari tanpa drama. Satu kebiasaan kecil yang membuatmu merasa menghormati dirimu. Mungkin engkau mulai menulis rencana dengan tenang. Mungkin engkau mulai belajar satu keterampilan baru. Mungkin engkau mulai menyisihkan sedikit rezeki dengan disiplin. Mungkin engkau mulai membatasi akses orang-orang yang menguras batin. Jiwa terpilih, bukan besar kecilnya tindakan yang menentukan, melainkan kesetiaanmu pada tindakan itu. Dan ketika engkau setia, semesta akan menjawab dengan cara yang membuatmu terdiam. Kadang jawabannya datang dalam bentuk uang yang masuk dari arah tak terduga. Kadang jawabannya datang dalam bentuk jalan yang terbuka ketika sebelumnya buntu. Kadang jawabannya datang dalam bentuk ide yang terasa seperti disisipkan ke dalam pikiranmu. Jiwa terpilih, ide yang benar terasa berbeda. Ia tidak membuatmu panik, ia membuatmu fokus. Ia tidak membuatmu ingin pamer. Ia membuatmu ingin bekerja. Ia tidak membuatmu ingin cepat. Ia membuatmu ingin tepat. Namun ingatlah, ketika ide itu datang, jangan menunggu motivasi. Motivasi adalah angin. Ia datang dan pergi. Yang engkau butuhkan adalah komitmen. Komitmen adalah akar. Ia menahanmu agar tidak tumbang ketika angin berubah. Jiwa terpilih, banyak orang gagal bukan karena tidak punya mimpi, tetapi karena mereka memperlakukan mimpi seperti tontonan, bukan seperti tanggung jawab. Engkau berbeda. Engkau akan memperlakukan peluang seperti amanah. Dan amanah selalu mengundang pertolongan Tuhan. Bila engkau merasa sendirian, ingatlah satu hal. Kesendirianmu seringkali adalah perlindungan.
Semesta memisahkanmu dari keramaian agar engkau mendengar arah. Karena suara yang paling penting tidak datang dari luar, ia datang dari ruh yang tenang. Jiwa terpilih, jangan takut ketika beberapa orang tidak mengerti perubahanmu. Tidak semua orang harus mengerti, tidak semua orang harus ikut. Ada perjalanan yang memang hanya bisa dilalui oleh jiwa yang dipilih untuk menanggungnya. Sekarang, tentang arus uang yang tak terbendung, ada satu cara semesta bekerja yang sering mengejutkan. Ia tidak hanya memberi, ia juga mengganti cara engkau menerima. Engkau mungkin selama ini menerima dengan rasa bersalah, seolah rezeki adalah sesuatu yang harus ditebus. Atau engkau menerima dengan rasa takut, seolah rezeki akan mengundang iri. Jiwa terpilih, cara itu akan diubah. Engkau akan belajar menerima dengan tenang. Engkau akan belajar berkata dalam batin, "Ini titipan Tuhan, dan aku akan menjaganya dengan benar." Saat engkau berkata demikian, engkau sedang menutup pintu kebocoran yang paling halus, ketidaklayakan. Ketidaklayakan itu sering menyamar sebagai kerendahan hati, padahal ia adalah luka. Kerendahan hati yang sejati tidak menolak pemberian Tuhan. Ia menerima, lalu menundukkan ego. Ia mengambil, lalu meluruskan tujuan. Ia memegang, lalu menahan diri dari kesombongan. Jiwa terpilih, engkau akan memiliki kerendahan hati yang sejati. Engkau akan memegang kelimpahan tanpa menindas siapapun, tanpa memamerkan siapapun, tanpa menghilangkan adab. Ada pula ujian lain yang datang bersama arus, ujian kesabaran. Ini terdengar aneh, karena orang mengira kesabaran hanya dibutuhkan ketika sulit. Padahal kesabaran juga dibutuhkan ketika mulai mudah. Ketika mulai mudah, manusia cenderung lalai. Ia merasa aman, lalu ia longgar. Ia mulai mengendurkan disiplin. Ia mulai mengabaikan batas. Dan disitulah kebocoran kembali terjadi. Jiwa terpilih, engkau tidak akan lalai. Engkau akan menjaga ritme. Engkau akan tetap merapikan, tetap menahan diri, tetap mengingat bahwa arus ini bukan milikmu sepenuhnya. Ia amanah yang membuatmu lebih dewasa. Sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang akan menjadi kunci keberlanjutan arus ini. Kunci itu bernama arah. Uang tanpa arah akan menjadi beban. Peluang tanpa arah akan menjadi kebisingan. Kemudahan tanpa arah akan menjadi kelalaian. Maka sebelum arus itu semakin kuat, tanyakan pada batinmu dengan jujur, kemana aku akan membawa hidupku? Apa yang ingin aku bangun? Siapa yang ingin aku lindungi? Siapa yang ingin aku muliakan? Jiwa terpilih, pertanyaan-pertanyaan ini bukan teori, ini kompas ruh, ini. Dan ketika kompas itu jelas, engkau akan merasakan perubahan yang luar biasa. Engkau tidak lagi mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak sejalan. Engkau akan menolak dengan tenang. Engkau akan berkata tidak tanpa rasa bersalah. Engkau akan berkata ya tanpa ragu. Jiwa terpilih, kemampuan berkata tidak adalah bentuk penghormatan pada rezeki yang akan datang. Karena rezeki yang besar tidak bisa tumbuh di tempat yang terlalu ramai oleh pilihan yang salah. Aku ingin engkau memperhatikan satu fenomena batin yang akan muncul ketika arus mulai benar-benar bergerak. Engkau akan merasa seperti sedang dituntun, namun bukan seperti diseret. Seperti ada tangan yang memegang bahumu dari belakang, namun tidak menekan. Hanya memastikan engkau tidak berbelok ke jurang. Ini bukan imajinasi. Ini adalah cara ruh merasakan bimbingan. Tuhan tidak selalu berbicara lewat kejadian besar. Kadang ia berbicara lewat rasa berat yang tiba-tiba muncul ketika engkau hendak mengambil keputusan yang salah. Kadang ia berbicara lewat rasa ringan yang muncul ketika engkau memilih jalan yang benar. Jiwa terpilih, belajarlah menghormati rasa itu. Karena rasa itu adalah bahasa energi. Dan bila engkau ingin mempercepat keselarasan, bukan dengan memaksa hasil, tetapi dengan memperbanyak kebersihan batin. Kebersihan batin itu bukan berarti hidup tanpa salah.
Kebersihan batin berarti cepat kembali. Ketika engkau tergelincir, engkau kembali. Ketika engkau lemah, engkau bangun. Ketika engkau kehilangan arah, engkau diam sejenak lalu meluruskan. Jiwa terpilih, orang yang kuat bukan yang tidak jatuh, melainkan yang tidak menjadikan jatuh sebagai tempat tinggal. Ada satu hal lagi yang perlu engkau pahami. Arus uang yang tak terbendung bukan hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga akan mengubah cara orang memandangmu. Sebagian akan mendekat dengan tulus, sebagian akan mendekat dengan maksud, sebagian akan tersenyum, namun batinnya panas. Jiwa terpilih, jangan takut pada itu. Ini bukan masalahmu, ini cermin untuk mereka, tetapi engkau harus menjaga batas. Batas adalah pagar energi. Tanpa batas, arusmu akan menjadi milik semua orang, dan akhirnya engkau kembali kosong. Dengan batas, engkau bisa memberi dengan benar, bukan dikuras dengan paksa. Memberi adalah bagian dari kelimpahan, tetapi memberi tanpa arah bisa menjadi kebocoran. Maka ketika engkau memberi, berikan dengan hati yang bersih, bukan dengan hati yang ingin diterima. Ketika engkau menolong, tolonglah tanpa membuat dirimu hancur. Tuhan tidak memintamu menjadi korban. Tuhan memintamu menjadi saluran yang sehat. Jiwa terpilih, saluran yang sehat mengalirkan air tanpa pecah. Sekarang, jika engkau masih mengikuti alur ini, berarti batinmu sudah cukup kuat untuk menerima satu penegasan yang lebih tegas. Rezeki besar tidak akan tinggal di hidup yang masih dipenuhi kebiasaan kecil yang merusak. Engkau tidak bisa berharap arus besar masuk, sementara engkau masih membiarkan kebiasaan lama menguras. Ini bukan ancaman, ini hukum. Maka ambil satu keputusan yang tegas. Tentukan satu hal yang engkau akhiri, satu kebiasaan yang engkau hentikan, satu pola yang engkau putus. Tidak perlu banyak, satu saja, namun nyata. Jiwa terpilih, satu pola yang putus bisa mengubah seluruh peta hidupmu. Dan setelah itu, lakukan hal yang paling sederhana, tetapi paling berkuasa. Hadir dalam doamu. Jangan berdoa seperti membaca. Berdoalah seperti bertemu. Bertemu dengan Tuhan di ruang yang paling jujur. Katakan apa adanya, akui lelahmu, akui takutmu, akui niatmu, lalu serahkan dengan tenang. Serahkan bukan dengan putus asa, tetapi dengan keyakinan. Jiwa terpilih, doa yang paling kuat bukan doa yang paling panjang, melainkan doa yang paling jujur. Jika pada titik tertentu engkau merasa dirimu belum layak, ingatlah ini. Layakmu tidak ditentukan oleh masa lalumu. Layakmu ditentukan oleh keputusannya hari ini. Tuhan melihat siapa yang berusaha kembali, bukan siapa yang tidak pernah salah. Semesta melihat siapa yang menjaga adab, bukan siapa yang sempurna. Energi memilih siapa yang konsisten, bukan siapa yang paling keras mengaku. Jiwa terpilih, jika engkau terus bergerak dalam kesadaran, maka arus itu bukan sekadar kemungkinan, ia kepastian yang menunggu bentuk. Sekarang biarkan aku menutup alur ini dengan satu gambaran yang akan menempel di batinmu. Bayangkan engkau berdiri di tepi sungai pada malam yang sangat sunyi. Airnya gelap, namun engkau mendengar suaranya. Engkau tahu ia ada, meski engkau belum melihat kilau. Lalu perlahan fajar datang. Bukan dengan ledakan, tidak ada suara keras, hanya cahaya tipis. Dan tiba-tiba, engkau melihat sungai itu jelas. Sungai yang sama, tetapi kini terlihat. Jiwa terpilih, arus yang sedang mendekat ke hidupmu seperti itu. Ia sudah ada, ia sudah bergerak. Yang berubah adalah cahaya kesadaranmu, sehingga engkau akhirnya mampu melihat dan menerima tanpa takut. Maka setelah ini, berjalanlah dengan tenang. Jangan cari sensasi, jangan cari pembuktian. Jaga batinmu bersih, jaga energimu stabil, jaga ruhmu dekat dengan Tuhan. Dan ketika bank semesta membuka arus itu, engkau tidak perlu berlari. Engkau hanya perlu berdiri di tempat yang benar, dengan adab yang benar, dan tangan yang tidak gemetar oleh ketakutan. Karena rezeki yang ditakdirkan tidak akan salah alamat, selama engkau tidak menutup pintu dengan keraguanmu sendiri.
Jiwa terpilih, biarkan kata-kata ini tinggal sebagai ketegasan yang sunyi. Jika engkau merasa tenang namun kuat, itu tanda bahwa ruhmu setuju. Jika engkau merasa tergetar namun tidak panik, itu tanda bahwa energi sedang berpindah. Dan jika engkau merasa seolah ada sesuatu yang mulai terbuka di dalam batinmu, itu tanda bahwa semesta sedang bekerja sesuai waktu Tuhan. Tetaplah bersih, tetaplah jujur, tetaplah lurus. Karena arus yang tak terbendung tidak hanya akan menyentuh hidupmu, ia akan menetap, menguatkan, dan mengubahmu menjadi pribadi yang tidak lagi mudah dipatahkan oleh keadaan. Jiwa terpilih kini tidak ada lagi yang perlu dikejar oleh pikiranmu. Biarkan semua yang telah engkau dengar menetap tanpa dipaksa untuk segera dimengerti. Tidak semua kebenaran meminta penjelasan. Sebagian hanya ingin diberi ruang agar bekerja dengan caranya sendiri. Seperti benih yang ditanam dalam gelap, ia tidak tumbuh karena dilihat, tetapi karena diberi waktu. Apa yang sedang bergerak menuju hidupmu tidak membutuhkan sorak, tidak membutuhkan keyakinan yang keras, dan tidak membutuhkan janji yang diulang-ulang. Ia hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, namun langka. Batin yang tidak lagi melawan. Ketika engkau berhenti bertanya kapan, bagaimana, dan dari mana, disitulah aliran menemukan jalannya sendiri. Jiwa terpilih, engkau tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, tidak kepada dunia, tidak kepada masa lalu, bahkan tidak kepada dirimu sendiri. Perubahan sejati tidak berisik, ia tidak mengumumkan kedatangannya. Ia terasa dari caramu bernapas lebih tenang, dari caramu mengambil keputusan tanpa gemetar, dari caramu berjalan tanpa dorongan untuk menjelaskan. Jika kelimpahan datang, terimalah dengan adab. Jika ia belum menampakkan wujudnya, tetaplah tenang. Keduanya adalah bagian dari satu irama yang sama. Tuhan tidak pernah bekerja setengah. Semesta tidak pernah lupa alamat. Yang dibutuhkan hanyalah keselarasan yang dijaga, bukan keyakinan yang dipaksakan. Jiwa terpilih, setelah ini engkau akan kembali ke hidupmu, ke rutinitas, ke tanggung jawab, ke dunia yang bergerak seperti biasa. Namun engkau tidak kembali sebagai pribadi yang sama. Ada sesuatu yang telah dirapikan di dalam, ada sesuatu yang telah diluruskan, dan perubahan yang paling kuat memang selalu dimulai dari tempat yang tidak terlihat. Maka berjalanlah dengan tenang, jangan terburu. Jangan menoleh ke belakang dengan penyesalan. Jangan menatap ke depan dengan kecemasan. Cukup hadir di langkah ini dengan kesadaran yang utuh. Karena ketika batinmu lurus, hidup akan mengikuti tanpa perlu dipanggil. Dan jika suatu hari engkau menyadari bahwa arus itu telah menjadi bagian dari keseharianmu, ingatlah satu hal ini. Ia datang bukan karena engkau memintanya dengan keras, melainkan karena engkau akhirnya cukup sunyi untuk menerimanya. Diamlah sejenak setelah ini. Biarkan hening menjadi penutup yang paling jujur.